Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jingga Ananda Putri, peserta ujian dari SMP Negeri 3 Dompu, kelas 9C. Nah, jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit kisah hidup saya atau menceritakan hal positif tentang hidup saya yang saya alami. Nah, jadi saya akan menceritakan tentang bagaimana saat saya disuruh untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, waktu itu saat sedang puasa, saya sedang duduk di dalam kelas saya bersama beberapa teman saya yang bernama Dira dan juga Vina. Nah, kami di situ sedang menonton film dari HP-nya Vina. Setelah itu, dua orang teman saya yang bernama Ratu dan Melati datang ke kelas saya lalu memanggil saya. Mereka berkata kalau wali kelas saya, Ibu Martiningsi, memanggil saya untuk ke ruang guru. Nah, kami bertiga pun bergegas ke ruang guru, lalu kami disuruh untuk duduk. Nah, setelah kami duduk, ternyata apa? Ya, kami disuruh untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, tapi lombanya itu sehabis puasa atau sehabis lebaran. Di sepanjang puasa itu kami disuruh untuk terus belajar, terus mengasah. Nah, sebelum kami disuruh pulang, kami dibagi masing-masing 2 mata pelajaran per orang. Nah, kami bertiga waktu itu. Saya di situ diberi bahasa Indonesia dan IPA. Ratu diberi bahasa Inggris dan juga IP. Melati diberi matematika dan PPKN. Nah, di sepanjang puasa itu kami terus belajar. Kami bertiga selalu janjian untuk belajar, bertemu. Nah, tapi ada masalah guys. Apa masalahnya? HP saya di situ rusak. Jadi saya tidak tahu berita terkini tentang cerdas cermat itu. Saya jadi bingung dan juga saya jadi linglung sendiri. Tapi saya tetap mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru-guru saya. Nah, di sepanjang puasa itu saya belajar, terus belajar, dan sangat giat belajar. Bahkan saat saya bangun tidur, saya tidak langsung menggosok gigi atau mencuci muka, tapi saya malah belajar. Saat puasa hampir selesai, tapi HP saya di situ masih rusak. Jadi saya, Melati dan Ratu berjanji untuk bertemu di sekolah untuk melakukan belajar bersama. Kami pun pergi ke sekolah, namun ternyata guru-guru kami tidak bisa pergi ke sana. Jadi kami disuruh untuk pergi ke rumah salah satu guru kami. Nah, guru kami ini adalah guru yang cukup muda. Usianya cukup jauh dengan kami, tapi orangnya masih muda, masih awet muda. Nah, jadi kami pergi ke sana, kami belajar, lalu kami pulang. Setelah beberapa hari, kami masih terus melakukan pertemuan. Nah, di situ juga Ratu mengikuti lomba Olimpiade guys, tapi tidak jadi karena guru kami lupa untuk mendaftarkan Ratu. Selang beberapa hari kami masih melakukan pertemuan dengan teman-teman saya, yaitu Ratu dan Melati. Kami masih tetap belajar bersama. Namun di situ karena HP saya rusak, jadi saya terus ke rumah Ratu untuk meminta bantuan kepada Ratu untuk memberitahukan berita terkait cerdas cermat tersebut. Setelah 1 bulan penuh kami belajar, hari perlombaan pun tiba. Kami bersiap berjanjian untuk menggunakan pakaian yang seragam dan senada. Kami pun pergi ke sekolah kami. Setelah itu kami menunggu jemputan dari beberapa guru kami. Sebelum kami pergi ke sana, kami sarapan dahulu bersama 2 teman saya itu. Kami sarapan nasi, lalu habis kami makan, kami langsung berangkat ke SMP 4 Dompu. Nah, setibanya di sana, kami disuruh menunggu karena kami
mendapatkan sesi lomba yang kedua, alias kami sesi kedua. Kami disuruh menunggu hingga jam 11 ya waktu itu. Setelah itu waktu berlomba pun tiba. Kami disuruh masuk ke dalam kelas perlombaan atau ke dalam ruang lomba. Lalu kami pun disuruh untuk memperkenalkan diri kami. Di sana Ratu sebagai juru bicara, saya di sebelah kanan dan Melati di sebelah kiri. Nah, setelah itu kami memperkenalkan diri, lalu kami disuruh untuk duduk kembali. Di dalam ruangan itu ada 4 sekolah, yaitu sekolah saya SMP Negeri 3 Dompu, SMP Imam Bukhari, SMP 4 yaitu tuan rumah itu sendiri, dan juga SMP 1 Manggelewa. Mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Lalu masing-masing dari 4 tim itu salah satu anggota tim disuruh untuk mengambil soal pertanyaan. Di situ karena Melati duduknya sedikit dekat dengan juri, Melati pun bangun untuk mengambil lembaran pertanyaan atau soal tersebut. Lalu lomba pun dimulai. Kami hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan dan tidak menjawab banyak pertanyaan. Poin kami tidak cukup untuk membuat kami bisa ikut babak selanjutnya. Yang berhasil ke babak selanjutnya hanya SMP IB atau Imam Bukhari dan SMP 4. Kami pun pergi makan bakso. Setelah kami makan bakso bersama guru-guru kami pun dipulangkan ke rumah kami masing-masing. Setelah saya pulang ke rumah saya membuka pakaian atau membuka baju. Lalu saya mengganti dengan baju rumah. Setelah itu saya istirahat. Dan saya pun tidur. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di cerita ini saya ingin menarik kesimpulannya bahwa walaupun kita kalah dalam hal apapun, kita kalah setidaknya kita sudah usaha. Jadi jangan pantang menyerah. Bisa jadi di hari esok kita bisa memenangkan perlombaan yang lain.